Halo, shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan. 2 minggu kita nggak ketemu gitu ya, kangen nggak? Iya, pasti menantikan malam hari ini kita boleh bersekutu bersama. Puji Tuhan, saya lihat di layar ada umat yang hadir. Malam hari ini kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersekutu bersama, menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Dan kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk perjalanan hidup kami sampai hari ini. Di mana kami Engkau bawa sampai detik ini karena cinta-Mu. Karena kasih-Mu. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber kehidupan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau telah bebaskan kami oleh salib, oleh kematian, pengorbanan, Buat penyertaan-Mu, buat pengorbanan Tuhan. salib-Mu membebaskanku. Kami bersyukur Tuhan, buat penebusan bagi kami. Terima kasih Yesus. Mujizat terbesar Oh, bersyukur Haleluya. seperti-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Terima kasih panas kasih. buat darah besar kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat cinta, buat kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu, buat darah-Mu yang sucikanku. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tahan penderitaan di sepanjang jalan menuju Golgota. Demi aku, demi kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Buat kesetiaan-Mu Tuhan sampai detik terakhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah menyerah. Semua Engkau lakukan demi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau punya hak untuk menyerah, tapi Engkau tidak lakukan karena cinta-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau buktikan setiap ucapan-Mu, setiap perkataan-Mu, dan setiap janji-janji-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu malam hari ini. Bahwa kami semakin dekat, semakin kenal, semakin mencintai-Mu ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Beri kami roh yang baru, roh yang mencintai. Engkau lebih dari segalanya. Amin. Amin. Shalom sahabat-sahabat Gloria. Yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang mau berkorban buat sahabat Gloria dan saya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, dan bangkit setelah hari ketiga. Sahabat-sahabat Gloria siap muji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari semua kita puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya.
naik ke surga. Mari sahabat-sahabat Gloria, kita balas kasih Tuhan saat ini. Kita balas pengorbanannya, cintanya, dengan mengenalnya lebih dan lebih lagi. Sebab tidak ada pribadi yang lebih mengenal kita dibandingkan Tuhan Yesus. Dia tahu setiap gerak langkahmu, gerak langkahku. Ketika aku bangun, dia ada di sana. Ketika aku berjalan, dia juga di sana. Menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu.
kine da manatakina tarasiki araya Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Akulah Allah yang tahu semua jalan-jalan hidupmu. Firman Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kerinduan kami adalah mendengarkan suara-Mu, mendengar isi hati-Mu, mengetahui pikiran-pikiran-Mu akan kami. Engkau urapi hamba-Mu dari ujung kaki sampai ujung rambut beliau dengan kuasa dan urapan yang baru, dengan roh yang segar, roh dari surga. Biar apa yang Dia sampaikan boleh menjamah hati kami, pikiran kami, boleh memperbarui setiap langkah-langkah kami ke depan. Berkuasalah Tuhan atas pewartaan firman malam hari ini. Biar hidup kami boleh dirubah, diperbaiki untuk hari-hari kami yang akan datang. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan seluruh isi hati-Mu, seluruh kerinduan-Mu buat kami. Amin. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Bisa mendengarkan suara saya ya. Terima kasih bagi tim pujian penyembahan luar biasa.
Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya adalah Raymond Hanjaya, saya dari Surabaya. Ini enak sekarang sudah menurun ya. Kita punya pandemi dan segala macam, semakin sehat. Ya, nanti mungkin kapan-kapan kita bisa bertemu muka dengan muka ini. Karena saya juga kepingin nyanyi juga dengan Bro Ansel dari Jakarta. Ansel, wah, luar biasa. Oke, baik saudara-saudara yang terkasih, saya di Surabaya, saya selain melayani sebagai pewarta di BPK PKK Surabaya, saya juga tergabung di dalam komunitas Human Salvation Ministry. Saya juga masih bekerja, saya masih melakukan bisnis ya. Saya juga berkeluarga, istri 1, anak 3 ya. Dan di sini tema pada malam hari ini itu membuka tingkap-tingkap surga ya. Dan kemudian malam ini kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana seorang Katolik, anak Tuhan, itu berbicara mengenai hal-hal yang bersifat materialistik ya. Dan itu tidak boleh merupakan suatu ketabuhan, tetapi kita harus belajar karena akhir-akhir ini seperti tema kita malam ini banyak sekali orang yang ingin sekali untuk cepat kaya, ya toh, dan kemudian melakukan segala sesuatu, dilihat kaya dan lain sebagainya. Dan apakah itu merupakan suatu konsep yang benar atau apa itu sebenarnya suatu kesuksesan, ya, suatu keberhasilan sebagai anak-anak Allah? Ya, tentu saja kita bukan keberhasilan itu dari segi hanya berupa spiritualitas saja, tetapi sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, baik itu di gereja maupun di luar gereja. Oke, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai membuka tingkap-tingkap surga. Dan ada sedikit saya tambahin managing his blessings, karena bagaimanapun juga kita semua hidup di dalam berkat Allah. Amin. Nah, goal daripada kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita lihat di dalam Kejadian bab 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara mengimani firman ini yang dikatakan kepada Abraham saat itu? Kita semua adalah keturunan Abraham, ya, dan kita akan dibuat menjadi bangsa yang besar, memberkati banyak orang, ya, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kita adalah keturunan-keturunannya. Nah, masalahnya sekarang, bagaimana caranya agar supaya nama kita masyhur dan kita bisa memberkati orang banyak. Ada beberapa suatu pendapat untuk menjadi berkat, kita harus kaya dulu. Atau kita harus menjadi orang kaya. Atau kita harus banyak quote and quote itu menjadi orang yang sukses terlebih dahulu. Dan kemudian menjadi bingung kan, sukses bagaimana? Ya, yang harus kita, karena di atas langit itu selalu ada langit, di atas kesuksesan selalu ada kesuksesan, di atas segala materi dan lain sebagainya, itu banyak sekali hal. Ini menjadi rancu. Sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah terutama termasuk ke dalam suatu komunitas, persekutuan doa, takut membicarakan hal-hal seperti ini. Ya, nanti dibilang salah, nanti dibilang ilmu apa itu teori kemakmuran dan lain sebagainya. Maka kita pada malam hari ini saya bersyukur bisa bersama-sama membicarakan ini. Kita akan terbuka dan ini memang topiknya luas, tetapi saya akan berusaha untuk merangkumkan pada akhir daripada pemberitaan firman ini. Apa sih sukses dari kacamata Allah itu apa? Sehingga kita bisa benar-benar berjalan itu ada realnya ya. Jadi kita tidak keluar dari real itu bahwa sebenarnya Tuhan ya, Dia menginginkan kita suatu kesuksesan,
tetapi kesuksesan yang sesuai dari kacamata Allah, bukan daripada dunia. Untuk itu mari kita pada awalnya akan sedikit membahas mengenai perbedaan antara wealth dan rich. Ya. Karena kedua kata ini kalau di Indonesia kan itu sama. Wealth artinya kaya, rich juga artinya kaya. Ya. Tetapi perbedaannya adalah wealth itu berbicara mengenai keadaan isi dompet Anda. Jadi Anda buka dompet, Anda buka akun bank, di situ Anda akan melihat duitnya berapa, 100.000-nya ada berapa, merahnya ada berapa, uangnya ada berapa, rumahnya ada berapa, mobilnya ada berapa, bajunya semahal apa. Itu wealth, ya. Wah, luar biasa ya. Itu wealth, ya. Tetapi kalau rich itu berbicara mengenai sikap pikiran kita. Ya, buat saya suatu kekayaan, sesuatu yang aku bisa berkata kaya itu ketika saya bisa bersama-sama dengan keluarga, ya, bisa makan. Itu salah satu kenapa saya 17 tahun di Amerika, saya bisa pulang ke Indonesia. Waduh, kalau ke Bali makan yang namanya sate bawah pohon itu ya, sate Arjuna, waduh enak sekali sambelnya. Itu merupakan suatu surga, saudara. Karena kalau di Amerika nggak ada, saudara. Bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Dulu saya berpikiran kalau jalan-jalan itu harus, lihat kanan kiri ya, lihat IG orang, lihat itu apa? Harus ke Singapura, harus ke Hong Kong, harus ke Singkong dan lain sebagainya. Nggak tahu kemana ya. Tetapi dengan adanya pandemi, saya bisa bersyukur. Ternyata jalan-jalan naik sepeda ke Tugu Pahlawan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Saya tidak pernah merasakan ya Tugu Pahlawan, Taman Bungkul itu di Surabaya ya. Bisa naik gunung, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Ngapain dulu pergi jauh-jauh gitu ya, buang-buang duit atau segala macamnya. Bukan berarti tidak boleh. Jadi tolong dibedakan bahwa wealth dan rich itu adalah sesuatu yang berbeda. Makanya ketika Tuhan berkata, biarlah engkau yang miskin berkata, aku kaya, itu rich. Let the poor say, I am rich atau wealth. Rich ya. Itu berkata mengenai cara berpikir kita. Orang yang kaya, orang yang mindsetnya adalah mindset orang kaya, maka dia adalah orang yang bisa tertawa, orang yang bisa senyum, dan orang yang bisa bersyukur. Puji Tuhan, saya di sini melihat banyak sekali kamera yang menyala kameranya. Itu ada senyum enggak? Kalau senyum berarti Anda ini saya berhadapan dengan orang-orang yang kaya. Amin. Ya, caranya buka aja mulutnya, kelihatan giginya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, haleluya. Ya. Jadi ini perbedaannya. Nah, sukses di dalam ekonomi Allah itu artinya kita punya hubungan intim dengan Allah. Punya hubungan berkualitas dengan keluarga dan punya keuangan yang sehat, punya financial yang sehat. Nah, ini bonus. Kalau saudara kaya dalam arti kata material, bonus ya. Dan Mother Teresa berkata, keberhasilan sejati tidaklah diukur dari seberapa banyak hasil yang engkau capai, melainkan seberapa banyak hubungan yang berhasil engkau bangun. Ya, jadi loh kok sukses yang luar biasa, punya hubungan intim dengan Allah. Ya benar, coba bayangkan tingkap-tingkap langit. Andaikan tingkap-tingkap langit ini malam ini saudara keluar rumah tingkapnya terbuka semua, lihat apa saudara? Terus dengar sangkakala, lihat apa? Lihat surga kan? Aduh, puji Tuhan malam ini aku datang di persekutuan doa, kan begitu ya? Sukses dong ya. Coba tidak datang ke persekutuan doa pada malam hari ini, tiba-tiba dengar suara sangkakala, tanya si Selo, suara apa itu? Selo main musik timnya. Nah, bunyi tiba-tiba atap plafon saudara terbuka, budak, atap tingkap-tingkap langit semuanya terbuka. Apa yang terjadi? Itulah kelihatan hadirat Allah. Nah, kita punya hubungan nggak dengan Allah? Kalau kita punya hubungan dengan Allah, walaupun kita tadi malas-malas ke persekutuan doa, tapi tetap datang. Sudah malas datang lagi. Aduh, Tuhan senang banget. Puji Tuhan, ada di persekutuan doa, Gloria pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi itulah ciri-ciri orang sukses. Kita bisa bersuka cita, ya. Kita bisa punya hubungan berkualitas dan lain sebagainya. Nah,
sekarang saya masuk lebih ke dalam lagi. Tadi goalnya apa? Goalnya adalah kita menjadi berkat. Ya. Nah ini, kita punya suatu goal, yaitu menjadi berkat. Tadi sudah dikatakan bahwa menjadi berkat itu bukan mesti kita kaya dulu, terus menjadi berkat. Karena banyak sekali orang yang kaya tetap tidak bisa memberkati, ya, karena tidak biasa memberkati, ya. Biasanya terus untuk dia sendiri. Nah, ada yang namanya wealth dan namanya rich. Tadi ya, kalau wealth, no, kita tidak berbicara mengenai berapa banyaknya uang dan lain sebagainya, tetapi kita berbicara belajar mulai bagaimana mempunyai pikiran, suatu mindset yang kaya. Nah, Tuhan ingin agar supaya kita sukses. Ya. Nah, saya akan malam hari ini, nanti saudara pulang, ingat, sukses apa sih dari kacamata Tuhan, ya, yang dia mau saudara ambil sebagai suatu kesimpulan, pulang nanti selesai daripada persoalan doa ini, Anda semua menjadi orang-orang yang sukses. Wah, ya, membuka tingkap-tingkap langit. Kalau kita nyanyi apa? Apa itu yang coba saya bantu saya, kok saya sampai lupa blank katanya. Aku diberkati itu ya, aku dilimpahi. Itu pikiran saudara apa kalau nyanyi lagu itu? Jen gitu keluar. Jatuh duit gitu ya. Atau gimana? Aku diberkati, aku dilimpahi. Wah, rebutan jadi ketua PD begitu, diberkati. Atau gimana? Nah, ya. Nah, saya akan beritahu pada saudara, kalau saudara mau sukses, saudara harus punya 6 harta ini. 6 harta yang harus saudara punya, sehingga saudara itu sukses dari kacamata Allah. Ya, kan 6 harta itu adalah, yang pertama, ini tidak mesti urut. Yang pertama adalah harta rohani. Yang kedua adalah harta keluarga. Yang ketiga adalah harta jiwani, harta tubuh, harta hubungan, dan harta benda. Harta rohani apa? Harta rohani saudara pergi ke persekutuan doa, hebat. Bagus. Ke gereja, misa setiap kali. Bagus. Pelayanan luar biasa. Berarti harta rohani Anda luar biasa. Anda punya hubungan yang dekat, punya apa namanya? Punya waktu untuk Tuhan, ya, saat teduh, luar biasa. Berarti harta rohani Anda baik, ya. Tapi berapa banyak kalau yang bagus hanya harta rohani, maka Anda bukan orang sukses. Berapa banyak seorang pelayan-pelayan Tuhan yang karena harta rohaninya 10 nilainya, tetapi harta keluarga dia tidak punya. Tidak ada waktu untuk keluarga. Ya. Jadi yang selamat, yang besar, pewarta sabda, worship leader, ketua PD, luar biasa. Tapi tidak bisa membawa keluarganya karena tidak ada hubungan dengan keluarga. Hati-hati, ya, belum sukses. Ada yang harta keluarganya nomor 1. Wah, bagus, pergi bersama dengan keluarga sama-sama, pergi berlibur sama-sama, makan sama-sama, sehingga sampai tidak ada waktu untuk ke gereja. Ya, ini juga sama saya tidak seimbang. Harta jiwani, ya, jiwa berbicara mengenai pendidikan, ya. Terus orang yang sukses adalah orang yang terus melatih akal budinya untuk terus belajar tiada henti. Itu harta yang ketiga. Ikut retret, ikut seminar, ya, ikut kursus. Ya, itu jiwaninya terus di orang yang tidak berhenti untuk belajar, baca buku. Baca kitab suci, baca buku-buku rohani, baca buku-buku ilmu pengetahuan, apapun baca, ya, itu harus terus kita tinggalkan. Itu adalah harta. Ya. Nah, ini yang keempat, harta tubuh. Wah, pelayanannya luar biasa. Luar biasa pelayanannya. Waktu keluarga juga punya luar biasa. Jiwani, sip. Kekayaan nanti harta benda, wah, punya segala macam. Tapi harta tubuh, saudara, gak pernah dipupuk, tidak pernah olahraga, tidak pernah makan, punya pola yang sehat, ya, sehingga akhirnya saudara cepat lelah untuk melayani Tuhan, lelah untuk keluarga,
kaya-kaya tetapi menyimpan uang untuk rumah sakit masa depan. Nah, ya. Jadi dengan pandemi ini kita banyak belajar. Ternyata orang yang suka berolahraga, orang sehat, imunnya lebih tinggi. Tuhan tuh ajarkan melalui kejadian ini. Saya itu berbicara harta tubuh. Saya akan teruskan dulu. Harta hubungan. Kalau kita tidak punya networking, tidak punya hubungan, tidak punya komunitas yang baik, komunitasnya adalah komunitas yang jelek, komunitas yang narkoba, komunitas yang patah hati, komunitas gossiping, komunitas yang suka ngerasain orang, maka Anda akan menjadi orang-orang yang ada di komunitas itu. Ya. Keberhasilan Anda akan dilihat dari teman terdekat Anda. Coba, teman terdekat Anda ambil 9, Anda yang ke-10. Kalau 9 orang Anda adalah orang yang suka nipu, orang yang suka ngomel, ada orang yang suka berkeluh kesah, sekuat apapun maka Anda akan menjadi ke-9 rata-rata dari 9 orang itu. Maka itu bergabunglah di dalam suatu komunitas rohani supaya kita saling menguatkan dan dikuatkan. Bergabunglah dengan komunitas yang positif, organisasi-organisasi yang positif, sehingga kita bisa belajar bagaimana cara berpikirnya orang itu kalau dalam pandemi ya. Orang yang negatif, orang yang suka ngomel, kalau ada pandemi segala macam mereka cuma bisa bilang, aduh tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita bergabung dengan orang yang punya wawasan luas dan lain sebagainya, kita akan belajar ketika mereka tidak bisa melakukan ini, mereka melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu punyalah pertemanan yang baik, ya, networking. Dan baru yang terakhir adalah harta benda, ya. Ini juga. Jadi keseluruhannya ini harus seimbang, saudara. Harus seimbang, ya. Dari semuanya ke-6 ini 2 tahun, berarti 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu saya punya masalah yaitu dengan harta tubuh, ya. Dari yang 4 tahun lalu sampai sekarang saya sudah kehilangan berat badan, ya, karena saya mulai olahraga, saya mulai sadar, saya terus ngasih firman harus rohani, keluarga, jiwani, tubuh, hubungan benda, tapi saya tidak pernah olahraga sedikit pun, ya. Umur sudah menginjak kepala 4, ya. Sekarang saya ini entar lagi 45, ya, masih muda. Tapi makannya ngawurnya luar biasa, saudara, ya. Makan babi boleh, tetapi yang tidak boleh adalah membabi buta, itu tidak boleh. Ya, makan terus, nasinya luar biasa, apalagi habis pelayanan. Oh, pelayanan, wah sip, apalagi pelayanan kemana-mana. Nah, pelayanan kemana-mana ini makannya itu di atas jam 9, habis persekutuan doa, makan. Habis makan, tidur. Ya, waduh. Lagi pelayanan, makan malam, buahnya. Ini kok, ini. Habis gitu ya, tambah lama. Perut saya semakin membesar, saudara. Ya, bukan besar karena cinta Tuhan yang mekar di dalam hati saya, itu excuse ya, tetapi tidak sehat. Maka saya memberanikan diri untuk pada saat itu wes nge-gym sajalah. Apa yang terjadi? Begitu saya nge-gym, saya sudah bayar, saya sudah pakai PT, hari pertama, aduh, cuma 10 menit saya pusing mau semaput, besoknya tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Tapi kita perlu melakukan itu, saya perlu melakukan itu karena tidak sehat tubuhnya. Berapa banyak kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa yang efisien hanya karena kesehatan kita tidak sehat. Ya, dengan mengatur pola makanan, dengan mengatur kesehatan, saudara, saya dulu jagonya nomor 1 apa? Ngoroknya, wah hebat. Makanya di situ saya baru sadar bahwa istri saya mencintai saya luar biasa. Ya, karena kalau tidur saya itu wah, dia bisa tidur dengan pulas karena apa? Tuhan sudah ciptakan dia kuping yang luar biasa. Tapi orang lain kalau dengar saya tidur itu grong, ini mesin diesel, mesin tank dari mana nih? Dari berapa meter dia tahu. Tapi hanya karena saya mau tuh dibentuk Tuhan ya. Kurus itu ya, mulai kekurangan lemak segala macam bagian leher. Nah, itu semuanya sekarang sudah jauh hilang. Dan sekarang inilah istri saya mulai kangen dengan suaranya itu, ini kok sekarang tidurnya nyenyak ya. Nah, ini secara kesimpulan kita akan bahas satu persatu ya. Harta rohani, harta keluarga, jiwani, tubuh, hubungan dan benda. Ini adalah sesuatu yang harus kita punyai supaya kita dikatakan orang sukses. Jadi makanya tidak hanya benda saja. Banyak orang kaya yang punya duit, mereka pergi ke Singapura, tempatnya di National Hospital. Nggak bisa tidur, saudara. Ya, di National Mount Elizabeth, rumah sakit Elizabeth, Mount Elizabeth, bukan National Hospital. Ya, banyak orang yang
kamarnya bagus tapi dia tidak bisa tidur. Banyak orang yang pelayanan, tapi bagaimana dengan keluarga? Wah, aku pelayanan toh tapi tidak kerja, saudara. Ya bangkrut, saudara. Ya. Tuhan, bagaimana engkau tidak memberkati aku segala macam, tapi pelayananku sudah luar biasa dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, Indomie, makananku cuma Indomie saja. Tuhan gimana? Ya karena tidak bekerja. Ya. Nah, oleh karena itu bukan seberapa banyaknya, tetapi kita perlu berdoa. Kekayaan, kesuksesan di mata Tuhan yang baik itu harus seimbang. Kalau sudah seimbang baru kita naikkan satu persatu ya. Oleh karena itu ada yang kita sudah belajar dalam harta ini, prosesnya apa? Bagaimana kita bisa mencapai goal ini? Ini kita bahas. Ada orang yang berdasarkan financial driven life ya. Semua kesuksesan itu harus berdasarkan financial. Tidak, kita tidak pilih yang itu. Tetapi yang kita pilih adalah di dalam hidup ini supaya kita menjadi sukses, orang yang berhasil di semua aspek kehidupan kita adalah purpose driven life atau disingkat dengan glory. Ya, kita akan bahas untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita segala kesuksesan, segala keberhasilan di dalam hidup kita itu harus untuk memuliakan Tuhan. Ya. G yang pertama, God centered. Semua yang kita lakukan itu berpusat kepada Allah ya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini banyak ayatnya. Ya, bisa di-capture, di-foto, di-screenshot. Rancanglah kegiatan pekerjaan perusahaan bersama dengan Tuhan. Mazmur 94:11, rancangan manusia tanpa rancangan Tuhan semuanya adalah sia-sia. Ya, karena engkau adalah anak Allah, pertahankan nama baik identitasmu. Ya, karena kita ini dipercaya sama Tuhan. Itu ada ayat-ayatnya, nama yang baik lebih baik dari kain besar, nama yang harum lebih baik daripada minyak mahal, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan, God center. Ya, kalau mau sukses ya, untuk mencapai tadi itu prosesnya adalah yang G pertama, God center. Tetapi kalau kita tidak God center, maka yang kita lakukan ini walaupun kelihatannya berhasil tapi akan sia-sia. Disinilah banyak orang yang jatuh. God center berbicara mengenai motivasi Anda apa, niat Anda apa, ya. Apakah saudara tidak boleh kaya? Kita berbicara. Saya langsung menuju. Kaya itu kalau anak Tuhan boleh apa tidak? Ya. Saudara pernah melihat atau mendengarkan cerita mengenai the parable of the rich fool, orang kaya yang bodoh. Ya. Ceritanya dia tuh punya segala macam. Wah, semuanya dia punya. No problem. Ya. Sampai dia berkata, aku tidak kerja pun, wah sudah tenang aku. Lumbung-lumbungku semuanya sudah penuh. Besoknya mati, saudara. Wah, sekarang pertanyaannya, berarti Tuhan ini tidak senang sama orang kaya. Ya. Yang tidak suka adalah motivasi orang kaya yang bodoh itu. Motivasi bagaimana yang tidak boleh? Kaya itu tidak apa-apa, saudara. Tetapi motivasi yang salah itu yang tidak boleh. Nah, ini saya harus belajar mengenai God centered ini. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Berarti kaya tidak apa-apa. Tetapi mengumpulkan harta, suatu kebanggaan karena harta yang didapat, itulah yang tidak boleh. Ngerti ya? Motivasinya ada di mana? Motivasinya adalah di Tuhan atau hati Anda ada di harta yang Anda punya itu. Amsal 20:21, milik yang diperoleh dengan cepat mulanya akhirnya tidak akan diberkati. Hati Anda harus berpusat pada Allah dan bukan pada bendanya. Jadi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh bukan kayanya. Yang tidak boleh adalah ingin
kayanya itu. Ya, saya ada 14 ayat, saya akan cepat saja di capture. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya. Ya, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, jadi Allah tidak mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan. Bekerja boleh, tapi kerja demi semata-mata kekayaan. Allah akan memberkati keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi kekayaan itu sebenarnya sudah dari Allah. Seekor ikan, saya punya koi. Kalau koi itu kadang-kadang ngomong sama mamanya, "Mama, apa nak?" Bisa sama koi. "Aku haus, Mama." Mamanya kira-kira bilang apa? Ya tinggal mulutnya dibuka aja, tinggal minum air, gleb-gleb kan sudah beres ya. Nah, itu sesama dengan kita. Kita tidak nyadar bahwa kekayaan itu sebenarnya sudah ada pada Allah Bapa yang ada tinggal di dalam kita tinggal dalam Dia. Tetapi yang kita kejar bukan Allahnya, tetapi materinya itu yang kita kejar. Itu yang tidak boleh. Ingin kayanya itu tidak boleh. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Apa ya? Tidak akan menambahinya. Ini bukan kata-kata saya. Ini tambah lama tambah semakin dalam. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu nih. Niat untuk menjadi kaya itu harus ditinggalkan. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi jangan bingung. Lama yang dikejar robot. Coba yang dikejar Tuhan. Tidak mungkin akan lari. Tidak mungkin akan terbang. Kalau yang dikejar robot, ya terbang kita, saudara-saudara. Ya, karena apa? Kenapa kok nggak boleh? Karena ayo kita kepengin cepat kaya toh. Ya, toh. Inginnya itu loh. Ya. Lanjut. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi yang mengumpulkan sedikit menjadi kaya. Tadi sudah dibicarakan. Saya lanjut ke nomor 7 ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi orang yang ingin kaya, perhatikan kata inginnya ya. Terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagi-bagi nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya di dunia ini dan akan dibawa iblis makin jauh dari Tuhan. Ya. Orang yang mengasihi dunia ini dan isinya akan semakin tawar hatinya terhadap Tuhan. Kalau saudara ciri-cirinya yang tidak God-centered itu, tidak bisa ke persekutuan doa, tidak bisa berdoa karena apa? Hatiku resah, aku masih bekerja, tidak bisa aku tinggalkan, aku mesti gaji orang, aku mesti hati-hati. Ya. Ayat yang ke-9, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, tidak akan meninggalkan engkau. 10. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 11. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Dosa daripada mencintai uang, ingin kaya, itu terjadi ketika kita menerima uang itu. Sebut di situ dosa mulai terjadi apa? Aku ingin lebih lagi. Aku ingin lebih lagi. Inginnya ya, ingin kayanya ya. Saya tekankan terus diingat. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Makanya jangan bangga terhadap sesuatu yang kita miliki. Ya, itu banyak itu aktor-aktor ya di Jakarta tuh yang wah, Tuhan sampai bingung bagaimana membuat saya miskin. Akhirnya jatuh miskin juga ya. Tapi yang harus kita banggakan adalah Yesus hanya Kau yang kuandalkan ya. Di setiap waktu Yesus andalan kita ya. Terus Pengkhotbah 5:11-12, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Lah, akhirnya beli obat tidur ya dan lain sebagainya. God centered ya. Tuhan juga berbicara ya bagaimana orang itu kalau diberi suatu kepercayaan, dia bisa mengelola uang dengan baik. Tuhan suka. Ya, ingat seorang hamba yang diberi 2 jadi
2 jadi 4, 5 jadi 10, ya. Yang 5 jadi 10, Tuhan senang. Ya, karena dia melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk ingin kaya. Bahkan yang 2 jadi 4, Tuhan senang. Tapi yang 1 tetap 1. Dia terus yang dipikirkan adalah, waduh jangan-jangan, aduh jangan-jangan. Artinya apa? Ingat, orang yang suka iri hati, orang yang suka compare-compare dengan orang lain, orang yang tidak bisa tidur, orang yang suka khawatir, orang yang sulit berdoa, terus memikir-mikirkan, berarti bukan God center. Ya, orang yang ingin kaya, kalian masukkan uang di investasi yang cepat-cepat, wah, ya, bisa tidur enggak? Bisa berdoa enggak? Bisa tenang enggak? Saya tidak berbicara investasi itu iya boleh apa tidak, tapi dengan jelas dikatakan kalau niat Anda ingin cepat kaya, ingin cepat kaya, ingin cepat kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Sebab Allah kita sudah kaya. Nah, G yang pertama, God center. Berbicara mengenai motivasi. Kalau saudara saya melakukan bisnis, motivasi saya untuk menyenangkan Tuhan. Ada omset yang besar. Saya tahu saya bisa dapatkan itu, proyek itu, tetapi dengan cara tidak benar, dengan cara nyogok, saya tetap lakukan. Saya akan dapat pekerjaan itu. Saya akan dapat proyek itu. Tetapi it's not God center. Ya. Tetapi kalau Anda God center, sudah yang terbaik, aku melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kalaupun tidak dapat. Itu bukan suatu kegagalan. Tidak ada kata kegagalan di kamus Tuhan. Yang ada adalah kamu harus terus belajar lagi bagaimana mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup. Kita terus bangkit lagi, berikan yang terbaik, berikan nilai yang terbaik, berikan suatu strategi yang terbaik. Karena Tuhan adalah sumber strategi. Berdoalah. Nah itu loh ya. God centered atau money driven. Ya. G yang pertama adalah glory. Yang L-nya, GL adalah loyal to process. Belajar setia pada proses pembentukan. Firman Tuhan yang paling senang itu adalah Ulangan bab 28 ayat 13. Wah ini senang, enak banget. Saya bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan turun. Yeay, terus naik. Tambah kaya apa? Kayak nggak tahu, kayak monyet atau apa. Saya nggak ngerti ya. Nah ini senang ini. Loh, ayat ini benar saudara. Saya berdoa loh ini. Dan saya mau Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kita pengertiannya harus benar. Jangan karena kita dari kecil naik ke puncak gunung tinggi sekali, tidak pernah turun, naik. Ya gimana caranya ya? Nah, untuk supaya firman ini boleh tergenapi, maka ada yang namanya J-curve atau proses pembentukan. Ya. Terus setia, ada yang namanya kesetiaan, dan kemudian setelah itu kita bisa menjadi naik ya, menjadi naik. Tidak ada namanya orang itu di dunia ini kaya mendadak cepat tanpa instan, tidak ada. Yang ada Indomie instan itu ada, mie instan ada. Tapi yang proses instan itu tidak ada. Ya, if it is too good to be true, terlalu bagus untuk dipercaya, itu biasanya tidak mungkin. Itu kalau arti bahasa Indonesia saya artikan benar ya. Bunganya bagus. 1 bulan 30%. Masukkan duit Anda, nanti langsung 1 bulan dapat 30%. Saudara, kalau benar saya punya bisnis, sudah mending itu saja semua. Ya, kaya cepat. Ya. Mengandalkan sesuatu yang tidak terlihat. Ya, banyak teman-teman saya, anak-anak rohani, ya, investasinya hilang semua karena robotlah yang hanya ku andalkan di setiap waktu. Robotku hilang, gitu. Ya apa? Ya bersyukurlah Anda masih punya keluarga, berdoalah, gitu ya. Dan belajar bangkit dari keterpurukan ya, gitu. Tapi perlu memerlukan iman yang lebih lagi. Tuhan Maha Kasih ya. Tapi jangan percaya dengan sesuatu yang instan. Perlu proses pembentukan, ya, apapun itu.
Saya masuk ke Indonesia tahun 2014. Masuk 2014, saya pertama kali buat PT, langsung ya dari nol, tidak punya KTP, tidak punya apa, saya bereskan semua dalam 1 bulan. PT dalam 1 bulan bisa, mulai dari apa itu SIUP, dari NIB, dari segala macam sampai PKP. Ya, saya mau dari pertama jujur dari Amerika, ya toh, biasa kena pajak, saya panggil akuntan, saya buat sistem karena sudah terbiasa di sana. Begitu saya datang, orang akuntan bilang, Pak, sistemnya mau opsinya berapa? Saya bilang, opsinya maksudnya apa? Oh begini Pak, akuntan itu kan dimasukkan semua sistem ya, semua pembukuan, keuangan. Tapi kalau ada opsi 1 itu berarti kalau Bapak nanti tutup lah Pak, tutup gini cek bisa keluar akun yang kedua. Lo buat apa? Ya buat pajak Pak. Hah? Lah terus bedanya sama 1 apa? Oh itu bisa dimodifikasi Pak. Dan itu bisa ada opsi lain. Maksudnya bagaimana? Tutup lagi, switch lagi, bisa ada lagi yang ketiga, Pak. Lah buat apa? Mungkin Bapak mau untuk istri Bapak, bisa ada berbagai macam, akunnya bisa berbeda-beda. Saya bilang, enggak, saya yang standar saja, yang 1 saja akunnya. Enggak pakai macam-macam, enggak. Pembukuannya cuma 1. Yakin Bapak? Yakin. Indonesia loh Pak nih. Iya yakin. Bukuan mau perusahaan cuma 1, ya pembukuan 1, masa pembukuan banyak. Oke, jalankan. Wah. Jalankan, saya mulai ambil alih segala macam dari orang tua saya. Dalam itu 14 tahun bulan Mei, bulan November customer saya yang juga karena terlalu besar ya, sekitar 90% dari penghasilan saya, karena dia juga merupakan seperti partner, memutuskan hubungan kerja dengan saya karena ini kalau tahu papa saya Pak Hanjaya, ini anaknya Pak Hanjaya ini terlalu teoritis, terlalu jujur, ya. Pada satu zaman itu faktur pajak bisa dibuat-buat, bisa diminta faktur pajak untuk nambah, bisa beli faktur pajak. Saya bilang no, semuanya sesuai dengan aturan. Dia bilang, saya pernah bilang sama saya, Raymond, di Amerika itu semuanya sistem, tapi kalau di Indonesia namanya ada lagunya feeling, feeling, ya. Kamu tidak bisa seperti ini. Akhirnya diancam, diultimatum, dan saya tetap memilih ini. Jadi 90% saya punya penghasilan 0. Ya, saya lihat ke papa saya dengan harapan, lu itu ya datang dari Amerika, belum banyak dalam waktu berapa bulan, balik dari seperti tidak ada punya customer dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan dia tidak begitu. Dia bilang, terserah, pokoknya kamu yang jalani. Tahun 2015, dari Januari sampai Desember, tidak ada 1 bulan yang saya profit. Karena yaitu 90% hilang. Dan saya masih bolak-balik ke Amerika dengan harapan kalau sampai 2015 akhir masih tetap merah, modal saya sudah tinggal separuh, itu ratusan juta, maka saya siap untuk nyalami Pak Hanjaya, papa saya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Saya belum berhasil, saya kembali ke Amerika karena VP di sana semua sudah siap. Saya punya green card, saya bisa jual gudang, saya bisa jual rumah, saya kembali ke sana normal lagi kerja sama orang. Ya. Tetapi di dalam kesedihan papa saya tetap satu saja. Dia bilang kepada saya, kamu sesuai dengan firman Tuhan enggak? Yes. Oke, tetap jalankan. Tuhan pasti bekerja. Saya punya customer yang bekerja sama dengan dia, disabot, tetap jalan. Tapi di situ Tuhan kasih suatu strategi. Saya dibuat, tidak hanya jual begini, buka distributor, mulai bagaimana caranya bekerja dan lain sebagainya. Bulan Januari tahun 2016, untung pertama terjadi. Februari, Maret, April, Mei merah karena Idul Fitrian. Terus ketika Desember tahun 2016 saya masih ingat, modal saya dikembalikan Tuhan persis kembali 0. Jadi kembali tidak rugi. Jadi secara laba rugi itu 0 lebih sedikit 2016 Desember. Di situ saya berlutut, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak meninggalkan. Tapi prosesnya itu sakit, Saudara. Tahun 2017 sampai sekarang,
Tidak ada 1 bulan pun yang negatif. Ya. Tuhan terus tambah. Dan ketika mulai ada e-faktur, mulai ada apa itu dulu amnesti dan lain sebagainya. Orang yang bilang sistem, dia menyelamati papa saya, dia bilang apa? Untung kamu pakai sistem. Sekarang saya harus berhubungan dengan orang pajak. Aduh. Ya. Bukan berarti saya tidak berhubungan dengan orang pajak. Tetap, saudara. Ya, dikasih sertifikat, terima kasih atas tapi tetap diperiksa. Itu sebagai tetap. Tetapi saudara, berkat Tuhan itu luar biasa ketika kita mau di dalam pembentukan setia, sehingga Tuhan bisa membantu Anda. Masalahnya seringkali kita tidak mau loyal kepada proses. Ya, di dalam loyal proses Tuhan membentuk kita di dalam hal kebenaran. Ya, di dalam kompeten saya, di dalam keterpurukan saya harus belajar lagi apa yang harus saya lakukan. Ya, juga grow in care dalam hal kepedulian. Film tadi yang pertama kali, ya, untuk menjadi orang sukses, berapa banyak mereka hanya memikirkan pokoknya untung, pokoknya menguntungkanku, tapi tanpa memikirkan menguntungkan orang lain juga. Ada yang apa? Yang cacat diterima ya. Mereka tetap apa itu menerima itu kepedulian. Ketika kita melakukan kebenaran di mata Tuhan. Sakit, tapi kita tetap lakukan, tetap setia. Ingat, berkat itu bukan ada pada customer kita, pada keadaan ikut, pada sekeliling kita, tapi berkat ada pada Tuhan. Tuhanlah sumber berkat, dan ketika Dia ada bersama dengan saudara, tingkap-tingkap itu saudara dekat dengan Tuhan, tingkap-tingkap langit itu terbuka, maka jangan khawatir saudara. Tapi saudara juga tidak tinggal diam, tingkatkan keahlian, belajarlah gimana caranya kita bisa memulai suatu perusahaan tanpa modal. Bagaimana kita caranya bisa bangkit dari keterpurukan. Bagaimana caranya kita bisa mendekat dengan orang-orang yang berhasil. Ya. Orang senangnya maunya cepat sukses, cepat. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang berhasil, ya apa yang kita minta? Tolong saya mau melamar. Saya minta gajinya sekian, saya minta apa itu namanya modal, saya minta pinjam ini, saya minta semuanya diminta. Belajar kata Tuhan terlebih dahulu. Ketika kita mengenal bagaimana kita bisa make friends dengan orang yang berhasil, nggak kenal saudara nggak bakal dipakai. Caranya bagaimana? Buktikan bahwa aku bisa memenuhi goal Anda. Berikan yang terbaik. Masa kalah sama orang dunia? Ketika kita orang rohani ya, biasanya begini, doanya nomor 1, praise and worship-nya nomor 1, puasanya nomor 1, tetapi kalau sudah suruh bekerja, nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia atau datang ya terlambat di kantor ya, apa itu namanya, ya minum kopi dulu. Kalau mau pulang sebelum jam 5, jam 4.40 sudah siap-siap 4.50, tas sudah siap-siap, begitu 5 tetret langsung pulang ya. Tidak ada bedanya. Tetapi lihat, ada orang yang tidak berdoa. Ada orang yang tidak pujian penyembahan, ada orang yang tidak puasa, tapi bekerjanya luar biasa. That means they bring value. Alangkah dahsyatnya ketika anak Tuhan ya tidak nuntut THR terus gaji yang lebih besar, lebih meningkat. Tunjukkan apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku lakukan. Dan ketika Anda melakukan, aku melakukan yang terbaik, bukan untuk kamu, tapi untuk Tuhanku. Ketika Anda bring the value, melakukan untuk Tuhan, terus belajar, competence, dan dengan kuasa Tuhan, dengan berdoa, dengan puasa, tidak ada yang bisa ngelawan, saudara. Saya melawan nama-nama brand name yang luar biasa. Saya melakukan yang terbaik, lakukan untuk Tuhan, datang, demo, menjelaskan, saya berikan value-value yang lebih. Saya jualan produk saya minyak pelumas. Tidak hanya jualan, saya buat training, saya trainingkan gratis. Tes oli saya teskan gratis. Saya datang, saya tanyain, saya ketemu mekaniknya. Saya buat seakan-akan
apa itu ada konsultasi, kalau ada yang kebingungan, milihnya tidak asal jual pokoknya ini. Tidak langsung dibeli. Bahkan mereka tetap membeli barang yang lainnya. Tapi ketika suatu saat barang itu tidak ada, mereka datang ke saya. Dan ketika saya bisa memberikan yang terbaik, mereka tidak ganti, malah bertambah. Loh itu loh. How Anda melakukan sesuatu itu loyal to proses, tidak gampang, growth in truth, in competence, and in care. Ya. Jadi saudara-saudara, saya teruskan. Seringkali kita itu mau cepat kaya. Ya. Pertama sederhana. Ada duit, naik gaji, jadi bergaya. Ini benar ya, Jakarta begitu ya. Kok begitu ya. Udah naik gaji lagi, wah, dapat THR perlente. Begitu elite. Terus, enggak cukup terus. Saya konsultasi sama temen, aduh, Kore, aku ini anakku 5, gajiku ini sekitar 6 juta. Gimana enggak cukup? Aku bilang, iya, enggak cukup 6 juta anak 5, aduh gimana? Orang tua aduh. Tapi ada datang kepada saya, aduh, aku dililit utang, aduh, enggak cukup segala macam. Kenapa? Gajimu berapa? Gajiku 85 juta, anakku 2, gimana? Lah bingung saya. 85 juta enggak cukup, yang 6 juta anak 5 enggak cukup. Ya apa kalau tak suruh tuker gitu ya? Ya tetap enggak cukup. Karena apa? Karena gaya hidupnya itu yang terus meningkat, saudara. Turunkan gaya hidup, ya. Seperti tadi dikatakan di sini. Growth in truth. Ya. Berapa banyak orang enggak bisa menyumbang? Aku enggak ngomong persepuluhan loh ya. Gereja Katolik enggak ada persepuluhan, adanya perseratusan. Ups, memberi dari kekurangan, memberi 10%. Mohon maaf, ya kalau memberi 10%, saya di Amerika ngasih tips 10%, dikejar waitersnya. Weh, kurang gitu ya. Jangan ngomong 10%. Kita tidak bisa memberikan sumbangan kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena you are not God-centered. Kita tidak loyal to the process. Gampang. Jangan munafik. Ya, belajar pendapatan berapapun sisihkan untuk apa berapa 20% untuk sebagai menyimpan ya, sisanya Anda boleh untuk pakai untuk apa, terus meningkat pendapatan meningkat, gaya hidup saya meningkat tapi sedikit karena yang saya simpan ini terus meningkat dalam jumlah percentage. Anda harus belajar gaya hidup di bawah pendapatan. Ya, tidak ada gaji yang tidak cukup, yang ada adalah lifestyle yang tidak sesuai dengan gaji. Ya, jangan gampang compare dengan orang lain. Wih, di Indonesia sekarang sepedaan. Wih, sepedanya 100 juta. Wih, sepedanya 120 juta. Aduh, aku di kesulitan, pekerjaan cuma 6 juta, 7 juta. Tahu-tahu beli sepeda 60 juta. Duit dari mana? Minjem. Berarti Anda tidak God center. Yang kedua tidak loyal. Ya, ingat, sudah gitu kecolongan lagi, dicuri sepedanya. Aduh, ini kejadian, saudara. Pusing kan? Ya. Jadi kita harus itu tadi. Loyal to process. Glory, obedient to truth, harus taat. Janganlah kamu harta di bumi ingat ini ya, segala macam firman-Nya. Jadi kita tuh harus taat akan firman Tuhan. Ya, dan bukan hanya taat pada firman Tuhan itu berarti juga kita harus melakukan ya. Jangan jangan hanya melakukan aktivitas rohani, tetapi kita harus mengumpulkan harta rohani. Ya. Kepersekutuan doa itu aktivitas rohani, saudara-saudara. Sekarang ini aktivitas rohani. Anda dengar firman Tuhan, it's good. Tetapi harta rohani adalah bagaimana kita taat pada firman Tuhan, bagaimana kita memanusiakan manusia. Karena apa? Kita persekutuan doa berapa jam? 2 jam. Kita pergi ke gereja 1 jam. Ya. Kita tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Yang paling banyak hidup kita ngapain? Bekerja kan? Naik mobil, bekerja, pulang kerja itu sudah 8 jam plus, itu yang paling banyak. Berarti ibadahmu, pekerjaanmu adalah ibadahmu. Bagaimana kita pada saat naik mobil, pada saat kita di kantor, itu kita melakukan firman Tuhan itu, itulah harta rohani.
Taat enggak? Wah, di persekutuan doa pasti taat. Shalom Pak Raymond. Shalom Ko, apa kabar? Selamat melayani. Tuhan memberkati. Di kantor. Barangnya mana? Hei, kok hilang? Pak, mohon maaf Pak. Anunya pecah. Oh, matanya ada di mana? Di sini Pak, mata saya masih di sini. Nah, gitu. Ini enggak melakukan, enggak ada harta rohaninya. Ya. Barang saya banyak hilang, ada segala macam. Saudara, ini ada pilihan, tak dendo ya, atau kita memanusiakan manusia. Karena apa? Kita sama-sama pengelola. Ya, kita ini tidak punya. Nanti kalau mati semuanya tidak dibawa ke atas. Ya, masuknya ruangan 1 meter kali berapa itu cuma. Kita sama-sama pengelola. Bagaimana sama pengelola? Kita memberitakan, menyatakan firman Tuhan dengan apa? Bahasa Indonesia yang disempurnakan. EYD, Bapak. Kenapa barangnya hilang, Pak? Nagih utang. Pak, bisa tolong dibantu Bapak pembayarannya. Yang halus, yang baik. Dibayar, saudara. Sampai saya bingung. Kok bisa ya? Nah ini secara singkat saja. Karena banyak sekali sebenarnya kesaksian-kesaksian. Obedient to truth itu artinya menjadi pelaksana firman Tuhan, bukan hanya melakukan aktivitas rohani saja. Glory, GLOR, real spirit of excellence, memberi yang terbaik. Kita harus memberikan kepada keturunan generasi selanjutnya yang terbaik. Karena seringkali generasi pertama ayah kita, orang tua kita membangun. Generasi kedua kita menikmati, anak kita menghancurkan. Waduh, repot. Ya, generasi satu terus membangun, kita membesarkan, kita melambungkan. Amsal 13:22, orang baik meninggalkan warisan baik untuk anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan orang yang benar. Kalau saudara tidak taat, firman Tuhan bilang, maka warisan itu akan hilang daripada saudara. Maka ajarlah kepada anak-anak saudara, takut akan Tuhan. Amsal 1:7 adalah permulaan pengetahuan, kebijaksanaan, hikmat. Hikmat kebijaksanaan. Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu adalah, nah ini menyinggung kebijaksanaan. Ada 4. Kalau saudara hanya memikirkan aku ini about giving, apa itu adalah menguntungkan dan tidak menguntungkan, itu kebijaksanaan di dalam dunia berbisnis. Kalau saya rugi dan saya rugi untuk orang banyak dan diriku sendiri adalah juga kerugian bagi diriku, itu namanya kebodohan. Ya, itu biasanya itu namanya karena emosi. Naik mobil, disenggol orang, dia marah. Wes, tak tobruk dong sekali mobilku. Diar. Yang orangnya itu rugi, aku juga mengalami kerugian. Tapi ada orang yang bilang, biarlah aku rugi, tetapi orang banyak itu menguntungkan. Aku rugi tidak apa-apa. Itu namanya hero. Ya, Anda jadi hero. Tapi kalau Anda untung, orang lain rugi, tidak apa-apa. Pokoknya aku untung. Itu namanya buncekno, ya, membencikan sekali. Itu egonya luar biasa. Orang yang ya itu masuk KPK dan lain sebagainya. Nah, zona yang keempat adalah bagaimana saya bisa menguntungkan orang itu, menguntungkan orang banyak, dan juga menguntungkan diriku sendiri. Nah, zona inilah kita kalau punya kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan, pengetahuan akan Tuhan, maka saudara, ketika kita memberi keuntungan kepada orang lain, profit sharing yang baik dan lain sebagainya, maka kita semuanya akan sama-sama Tuhan bekerja untuk membangun, membesarkan dan melambungkan usaha kita. Ya, itu harus terus dipikirkan ketika kita berbisnis, bekerja sama, ya, baik dalam bisnis maupun pelayanan, ya. Jangan untungku dewek kalau pelayanan, pokoknya suaraku lebih bagus, pokoknya volumenya bagus. Pokoknya aku. Jelek jadinya, ya toh? Harus semuanya baik. Ya. Dan saya teruskan saja. Yang terakhir glory, yaitu yielding rights, bahwa kita harus melakukan penyerahan hak. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Kita tuh hamba atau pemilik. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua orang Tuhan, karena jika demikian ia membenci seorang, mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, sebab Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta ada di dalamnya. Kita ini hanya sebagai hamba dan sebagai pengelola. Saudara, saya kalau di kantor, doanya dulu seperti begini. Tuhan Yesus,
Terima kasih. Saya kalau jam 8 itu di kantor saya ada namanya direksi doa. Wah, direksi doanya saya, direktur doanya saya adalah Ibu Jane. Wah, kalau Anda tahu ya. Jam 8 berdoa, ada waktu giliran saya berdoa, Tuhan pada saat ini aku serahkan kantorku Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pada saat ini penjualan omset ini supaya berhasil dengan baik, penjualan banyak, juga pengiriman Tuhan, Kau berkati sopir-sopir supaya pengirimannya aman, tidak ada yang sampai tumpah atau apa kecelakaan. Dan di gudang Tuhan, biarlah Engkau jamah supaya tidak ada hilang, semuanya beres, Dan admin saya, saudara Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, admin saya supaya tidak ada input-input yang salah. Semuanya aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Waduh, rohaninya luar biasa. Habis saya amin, saudara, saya dengar suara gelodak. Kenapa? Rupanya Tuhan jatuh dari kursi. Loh, kenapa? Saya bingung. Waktu dia bilang, Tuhan aku serahkan, oh Tuhan, jadi dia, wah, berarti Tuhan sekarang suruh jadi apa? Salesman. Dia mau pakai topi, siap mau berangkat. Tunggu Tuhan, tolong sopirku. Oh, jadi sopir sekarang Tuhannya. Sopir dia nyetir. Belum selesai, tolong Tuhan, jadi tukang gudang. Tuhan, saya suruh Yesus jadi tukang gudang. Belum selesai, suruh jadi admin. Lama-lama Tuhan bingung. Ini yang jadi bosnya nih siapa? Kamu atau aku? Kan gitu ya. Nah, ini kita sering berdoa ini yang menjadi. Jadi kalau ada apa-apa bingung. Ya. Disinilah saya belajar, kita harus menyerahkan hak. Kita serahkan perusahaan Tuhan, saat ini berikanlah aku hati seorang hamba. Ya, aku serahkan perusahaan ini, aku serahkan apapun yang terjadi, itu seturut kehendak-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Mobil, dia ditabrakkan sopir. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, karena aku sudah punya asuransi Tuhan. Istri saya, dia protol bempernya dulu saya marah. Sekarang saya belajar untuk kamu tidak apa-apa sayang. Wah ya. Kalau dulu saya bingung mobilnya ya. Dan kita harus belajar. Ada apa? Bagaimana? Apakah kita sudah menyerahkan kepada Tuhan? Yield your rights. Ya, itu apakah kita pemilik atau kita ini seorang hamba? Karena saudara, kalau kita lihat ya, ciri-ciri pengelola itu tunduk pada Tuhan, tidak membanding-bandingkan orang lain, dan semuanya itu tidak diukur dari harta dunia. Berapa banyak kita selalu compare menimbulkan iri hati, sehingga kita tidak bisa maju. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk membuat suatu inovasi, tapi kita terus compare dengan masa lalu. Aduh, orang itu kok lebih hebat, ini kok lebih hebat. Dalam bisnis, dalam pelayanan, terus compare. Seharusnya kita pakai untuk apa? Untuk menginovasi diri. Terus ya, berapa banyak dulu kita tidak terbayangkan pelayanan dengan Zoom, ya, dengan pelayanan dengan menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Tetapi karena kita sekarang berani untuk berinovasi, berani. Nanti setelah ini inovasi sudah beres, bagaimana nanti dengan menjadi bukan new normal lagi, tetapi God's normal, ya. Dengan menjadi God's normal, apakah pelayanan ini mau kembali ke offline, hybrid lagi? Jangan terus sudah enak di sini tidak mau bergerak. Ya, kita ini pengelola itu harus mengelola, to manage, untuk menjadikan sesuatu yang baru, yang lebih efisien dan lain sebagainya. Ya, tidak diukur dari hasil, tetapi dengan proses yang benar ini di capture saja. Jadi saudara-saudara, sebagai penutup, lihat. Goal kita adalah menjadi berkat. Harta kita adalah 6 tadi, dan kita punya proses driven life. Kalau kita melakukan ini, God-centered, loyal to process, obedient, real spirit of excellence, dan semuanya itu untuk Tuhan. Aku bukan apa-apa. Aku hanya pengelola. Saya berharap saudara pada malam ini setelah mendapatkan ini, kita bisa berjalan dengan kebijaksanaan Tuhan. Kaya itu bonus. Tuhan tidak anti kaya, tapi jangan kita ingin kaya. Tingkap-tingkap langit terbuka supaya apa? Supaya seluruh aspek kehidupan Anda, rohani, keluarga, jiwa, tubuh, hubungan, dan harta Anda diberikan suatu yang terbaik untuk menjadi berkat. Ya, karena kita sama-sama pengelola. Orang lihat, wah, Tuhan itu bekerja secara keseluruhan. Saya mau tutup dengan Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Kita menjadi orang yang memberkati. Jadilah berkat bagi mereka. That's the goal. Ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, waduh, gadamu dan tongkatmu, ya, itulah yang menghibur aku. Ya, luar biasa. Itu buat siapa? Buat orang yang persekutuan doa. Tapi kita ini mau jadi berkat. Tanya sama pegawai kita. Tanya sama pembantu kita. ART kita. Kira-kira kalau dikasih firman ini nyanyinya mereka gimana? Pak Raymond adalah bosku, selalu kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang kering. Gadamu dan tongkatmu yang selalu menakutkan aku. Bosku suka teriak-teriak. Ya. Apakah begitu orang melihat? Saudara mau sukses, tapi mindset kita, karakter kita bukan mencerminkan anak Allah. Tidak mencerminkan kesuksesan Tuhan. Gimana Tuhan mau memberkati kita? Kita malah melakukan sesuatu yang ingin cepat, penuh hasrat. Wah, ya, lihat, kita lari jauh dari God center. Lihat butuh proses, obedient, ya. Terus kita lari dari relent untuk mewariskan yang terbaik dan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yield the rights. Tidak ada sama sekali, semuanya berdasarkan ego. Saudara, tinggalkan semuanya. Percaya bahwa ketika kita melakukan itu sesuai dengan purpose driven life, yaitu untuk memuliakan Tuhan, to glorify Him, dia pasti akan membuat kita mempunyai mindset yang kaya. Kita bisa bersyukur, kita bisa tersenyum, Tuhan akan memulihkan seluruh aspek hidup Anda. Rohanimu, keluargamu, pekerjaanmu, jiwamu, tubuhmu, dan harta bendamu. Apa yang Anda punya, Tuhan akan pulihkan ketika kita mengandalkan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pak Raymond untuk firman-Nya malam hari ini. Sangat memberkati kami semua. Baik sahabat-sahabat Gloria, kita mau kembali berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sungguh-sungguh menguatkan, menegur kami, membuat kami melangkah di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau memberkati Pak Raymond beserta seluruh keluarganya, pekerjaan pelayanannya, Engkau urapi, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa, sehingga semakin hari beliau boleh semakin dekat mencintai-Mu dan terus berkarya di dalam kerajaan-Mu. Dan untuk kami semua yang hadir malam hari ini mendengarkan firman, biar hidup kami juga boleh diperbaiki, diperbarui di dalam cara pandang kami, cara berpikir kami sesuai dengan apa yang surga pikirkan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kami lanjutkan dengan doa syafaat. Ya Bapa, kami berdoa untuk Saudara Suparman dan Bapak Andreas Gunawan Mulyono yang sedang kritis dan dirawat di ICU. Kiranya Engkau mengetahui segala sakit, segala apa yang diderita oleh Saudara Suparman dan Bapak Andreas Gunawan Mulyono, dan kiranya Engkau memberikan penghiburan dan Engkau memberikan mujizat kesembuhan atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon juga untuk kesehatan dan kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, adik Johannes Hendra, Matius Kartono, Elvi Septiani. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka, Tuhan, dan memberikan kesembuhan secara jasmani dan rohani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon juga agar penandatanganan surat pernyataan OJK
dapat memberikan apa yang terbaik untuk kelangsungan hidup perusahaan dan dapat terhindar dari masalah perdata. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon doa buat Angelina yang akan menjalani operasi kista indung telur dalam waktu dekat ini. Kiranya Tuhan menyertai Angelina di dalam menjalani operasi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon juga doa untuk Bagas yang sedang opname karena demam berdarah dan trombositnya turun. Kiranya Tuhan menyertai Bagas terus-menerus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga mohon dukungan doa untuk Jessica yang saat ini sedang sakit epilepsi sejak usia 9 tahun. Kiranya Tuhan mendengar segala permohonan Jessica dan Tuhan memberikan kesembuhan buat Jessica. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesehatan dari keluarga Claudia yang selalu merasakan betapa baiknya Tuhan selalu melindungi keluarganya dan bebas dari COVID. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Permohonan juga dari Claudia, semoga penjualan rumah almarhum dari omanya dapat segera terjual dan dapat membeli rumah yang lebih kecil. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga permohonan dari Claudia untuk mendapatkan jodoh dan bisa menerima keadaan Claudia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga Claudia mau mendoakan kebahagiaan dan ketentraman abadi untuk Oma dan Kakak Bonifacia, Amanda, dan Niela Robertus yang telah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan ketentraman abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga mohon kesembuhan untuk Diego yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan dan menjamah serta memberikan kesembuhan bagi Diego, serta memberikan kesehatan dan kekuatan buat kedua orang tua Diego, Oris dan Magdalena yang dengan setia dan dengan cinta menjaga Diego di rumah sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, ini setiap doa-doa kami yang kami panjatkan, biar semua Tuhan berkenan untuk mendengarkannya dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mau membawa hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu, buat membangun kerajaan-Mu. Engkau yang gerakkan kami, Engkau yang jamah kami untuk dapat belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik pada malam hari ini. Amin. Untuk persembahan dapat dilakukan dan ditransfer melalui rekening yang tercantum. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka
Iya, selamat malam teman-teman Gloria sekalian. Mohon sedikit menunggu untuk pengumuman malam hari ini. Oke, ya. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Raymond Hanjaya yang malam hari ini boleh menjadi saluran berkat untuk PDKK Gloria. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat. Tuhan memberkati pelayanan Pak Raymond dan pekerjaan serta keluarga dan selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan untuk boleh melayani. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman Gloria yang boleh bergabung secara online malam hari ini. Untuk Sis Medi dan Bro Andai yang hari ini boleh melayani di tim pujian, untuk semua teman-teman host dan co-host, tim doa, dan semua yang melayani di belakang layar, terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati. Untuk bulan Mei, PDKK Gloria mengambil tema Crazy Rich. Jadi mungkin seperti yang sekarang lagi fenomena ya, bahwa banyak yang pamer-pamer kekayaan, maksudnya supaya bisa diterima di kalangan sosial. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan sebenarnya boleh nggak sih kita jadi kaya gitu ya? Penasaran? Ayo kita join. Kita masih ada satu kali lagi PD di bulan Mei ini, yaitu tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei temanya adalah orang kaya susah masuk surga. Gitu. Jadi setelah hari ini kita belajar gimana menjadi orang kaya yang bisa membuka tingkap-tingkap surga. Nah, minggu depan kita mau belajar sama-sama. Ada ya katanya orang kaya yang susah masuk surga. Gitu. Jadi kita tunggu sama-sama tanggal 19 Mei, hari Kamis minggu depan di jam yang sama, open room 6.30 dengan pewarta Ibu Meike Lolong. Ditunggu di jam yang sama dengan link yang sama juga. PDKK Gloria juga kita membuka intensi doa dan pelayanan doa pribadi. Jadi untuk yang mau memiliki intensi doa khusus pada saat PD bisa didoakan seperti tadi. Bisa WA ke Sislike yang nomornya tertera di layar, maksimum hari Kamis jam 6 sore supaya bisa didoakan pada saat PD. Dan yang ingin didoakan secara pribadi setelah PD selesai jangan leave room karena nanti akan ada tim doa yang memindahkan ke ruang doa. Selain itu, next acara PDKK Gloria berikutnya adalah tanggal 5 Juni, hari Minggu jam 5 pagi tepatnya Gloria akan mengadakan kembali lagi Glowing, Gloria Worship in the Morning. Pada Hari Raya Pentakosta, catat tanggalnya 5 Juni 2022 jam 5 pagi. Firman dan pencurahan Roh Kudus akan dilayani oleh Bapak Benyamin Ratu. Praise and Worship akan dilayani oleh Bapak Fabianus Henry Kambe. Dicatat tanggalnya tanggal 5 Juni 2022 jam 5 pagi kita sama-sama pujian dan penyembahan. Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, thank you Angel untuk pengumumannya. Sahabat-sahabat Gloria yang kasih Tuhan, persekutuan doa kita sudah selesai. Tapi kita percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan gak pernah selesai dalam hidup kita. Mari kita mau tutup dengan doa. Bapak terima kasih untuk persekutuan doa kami malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan cinta-Mu yang luar biasa, dekapan-Mu yang lembut untuk kami di dalam persekutuan doa, serta jamahan-Mu, pengajaran-Mu yang membuka wawasan kami, yang membuka pikiran kami, menyadarkan hati kami akan cinta-Mu yang luar biasa, dan akan setiap jalan-jalan-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami mau selesaikan persekutuan doa kami malam hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah kasih setia Tuhan tetap selalu ada untuk kami di setiap nafas hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan. Nantikan tema yang menarik minggu depan. Asik. Suka-sukamu. Mula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan,
yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bila hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu minggu depan ya. Tema yang lebih seru lagi.